pasukan Laskar Sabilillah. Diikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qaharu. Ya Jabbaru ya Qahar. Ya Jabbaru ya Qahar. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, BWILS, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara itu Nusantara milik kita. Yang terakhir Wali Songo, panutan kita. Paham ya? Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Wali Songo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Kepada segenap jajaran pengurus DPD Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, yang kebetulan para senior kita yang ada di depan ini yang senantiasa kami hormati, kepada para sahabat-sahabat anggota dan pasukan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajah, kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan pertemuan dan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat, membawa berkah, dan yang paling penting membawa kemenangan perjuangan Wali Songo Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, sesuai dengan undangan yang kami beri, yang edarkan, bahwa pertemuan kita pada malam hari ini agendanya adalah koordinasi dan konsolidasi. Yang pertama yang harus kita koordinasikan yang berkaitan dengan rencana dan program PWILS Kabupaten Banyuwangi, yang mana semua kita tahu bahwa hari ini eskalasi situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena nasab bukan menghangat lagi, akan tetapi sudah meletup. Meskipun letupan ini masih belum terlalu besar, akan tetapi ini sudah meletus. Seperti yang kita ketahui bersama pada tanggal 23, mohon maaf sebelum nanti waktu saya berikan kepada para senior, kami memberikan prolog dulu ya. Kemarin tanggal 23 Agustus 2025 kita semua tahu telah terjadi tragedi, telah terjadi bentrok Juli 2025 telah terjadi bentrok antara PWILS dengan FPI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tentu saja kita sangat prihatin, apalagi mohon maaf kebetulan 2 orang korban yang hari ini kritis itu adalah dari pihak PWILS. Dan sekali lagi, kalau udah ngomong urusan pasukan dan gesekan, kita itu masih kalah tega senior. Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo, kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur, karena saya harus monitor. Kebetulan kami berada dalam satu grup, dalam grup Senopati.
Jadi nanti ini yang biar disampaikan oleh Ketua PWI yang berkaitan dengan Diklat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, kebetulan kemarin DPP itu mengadakan pelatihan instruktur, ya, pelatihan instruktur, dan dari Kabupaten Banyuwangi terkirim 4. Setelah mengikuti pelatihan instruktur itu mendapat gelar sebagai julukan Senopati. Jadi kalau di PWILS saya, Pak Muklis dan Pak Haji Sodik itu sudah punya julukan Senopati. Nah, nanti kita akan mengadakan diklat. Kalau diklat itu di tingkat wilayah provinsi, nanti julukannya Manggala. Kalau diklat itu dilaksanakan oleh DPD tingkat kabupaten, itu julukannya Jala Yuda. Jala itu net, jaring, Yuda pasukan. Jadi kita menjaring pasukan. Nah, biar nanti terkait itu akan disampaikan oleh Ketua PWILS Kabupaten Banyuwangi. Saya lanjutkan yang berkaitan dengan Pemalang. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin, jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu, sampai ada puluhan kali negosiasi, sehingga pada saat itu teman-teman PWILS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah, di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWILS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam, sehingga korban yang paling kritis itu adalah dari PWILS. Sementara kondisi seperti ini telah diputarbalikkan fakta oleh para FPI dan Habaib, sehingga seolah-olah PWILS yang menyerang, seolah-olah PWILS yang membawa senjata tajam. Padahal pada saat itu PWILS hanya menggunakan tangan kosong. Kalau toh menggunakan senjata hanya pentungan yang ditemukan di tengah jalan atau di kebun-kebun masyarakat. Sebenarnya korban yang banyak itu justru dari pihak FPI. Dari pihak FPI itu 15 lebih korbannya, dari kita 9. Cuman bedanya kalau FPI korbannya itu cuma luka-luka pukulan kayu, bambu dan lain sebagainya. Sementara yang dari PWILS itu lukanya karena kena tebasan senjata tajam. Sehingga hari ini masih ada 2 yang sangat kritis, yang dari Wonosobo yang bernama Pak Saian itu, dan dari Pekalongan yang namanya Dimyati. Sampai saat ini masih kritis. Nah, jadi pada saat itu kita diserang, itu kita sempat mundur sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu kita mundur sana kehabisan batu, baru kita melakukan serangan balik. Pada saat itu pasukan FPI itu sudah mundur, sudah lari terbirit-birit. Cuman pada saat mau dikejar, disitulah dihadang oleh pasukan Brimob. Andai kata waktu itu tidak dihadang oleh Brimob, saya yakin panggung itu akan roboh. Karena apa? Secara kuantitas jumlah kita lebih besar. Waktu itu PWILS sekitar 4.000, sementara FPI cuma 750. Cuman bedanya mereka membawa senjata tajam, mereka membawa batu, kita hanya tangan kosong dengan pentungan. Yang kedua, pada saat terjadi serangan itu, anggota PWILS itu banyak yang nggak siap, Pak. Jadi hanya beberapa sekitar 300 yang di depan itu, yang lain di belakang. Jaraknya jauh, sekitar 100 meter. Nah, 300 meter itu dari tempat transit ke acara. Kalau pada saat terjadi kerusuhan itu, pasukan yang sudah merapat dengan pasukan yang diserang itu sekitar 100 meter. Jadi 300 dikepung orang 750 bawa senjata tajam. Dan jujur, Pak, anggota FPI mengakui bahwa Laskar Sabilillah banyak yang kebal. Coba bayangkan pada saat itu, kalau Laskar Sabilillah tidak kebal, Pak, yakin habis, Pak. Mereka sangat kejam, sangat sadis, Pak. Nebasnya wis ngawur, wis kejam itu. Bahkan yang dari Pekalongan itu
ditebas dari belakang, kena matanya sini, jatuh di selokan, masih diantem batu, Pak. Artinya ini menjadi sebuah pembelajaran. Sesuk lek wis ngomong urusan perang, nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang, lek gak mat hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Nah, setelah framing yang sedemikian rupa seolah-olah yang menyerang jamaah pengajian PWILS dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah animo masyarakat, respon masyarakat karena tahu di situ FPI, di situ ada Habib Rizik yang selalu menjadi apa itu, yang selalu provokatif, yang selalu mengadu domba, yang telah mengubarkan genderang perang dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu negatif lah untuk PWILS. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian, dengan kejadian itu, hari itu Pak Senior, mohon maaf, banyak Pak yang telepon ke saya. Pak, itu kalau sampai terjadi apa-apa, sudah kita siap ikut perang. Wis tak wakopno wis nyawaku. Dia bilang sama saya gitu. Banyak, tapi tidak termasuk pasukan, ini masyarakat umum. Banyak yang kontak, saya bilang begini, tidak bisa begitu Pak, PWILS ini organisasi. Organisasi itu ada aturan mainnya, organisasi itu ada ketentuannya. Cuman ya tak batin. Lek panci wani tenan, kalau memang kepingin ngeksekusi Muhyiddin utawa Habaib, ya aja pamit. Moro-moro sikat dari ngono ilang malah gak apa-apa. Lek pamit mesti gak oleh ya. Semangat ya. Siapa kita? Jadi banyak, dan alhamdulillah respon masyarakat sudah mulai biasa. Itu sekedar prolog, biar nanti selanjutnya konsolidasi ini disampaikan oleh Ketua DPD PWI dan para senior, dan nanti setelah itu kita akan melakukan mengadakan pernyataan sikap sendiri khusus Laskar, tidak melibatkan PWI. Saya kira itu, saya kira paham ya, sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan. Selanjutnya kita masuk kepada acara koordinasi dan konsolidasi. Sebelum koordinasi dan konsolidasi ini dilaksanakan, alangkah baiknya ada penyampaian sepatah dua patah kata dari Sohibul Bait atau tuan rumah, yang kebetulan beliau ini juga salah satu pengurus DPW PWILS Jawa Timur. Ya, yaitu tepuk tangan dulu untuk beliau. Insinyur Haji EDRS Haji Abdillah Rafsanjani. Beliau adalah mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau Semidan itu pasukannya yang berani mati. Orangnya enggak berani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus senior saya, Bapak Haji Mudho Ratib, Ketua DPD PWI LSI Banyuwangi, Bapak Haji Joni Subagio, atau sering dikenal Ki Ageng Bumi Seroyo. Kalau di sini saya ngomong Ki Ageng itu roto akaku, kalau di Purwo itu iya gitu. Karena penampilannya kalau sudah Ki Ageng itu menakutkan. Yang berikutnya teman-teman senior saya, Pak Aib, Pak Ali Maki, juga sahabat-sahabat dari pengurus tingkat kecamatan PWI. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, walaupun mendadak, kita tetap terpanggil. Rujiat kita tetap terpanggil. Semoga kita ini termasuk orang-orang
yang batin kita tetap terbawa ruh jihad fi sabilillah. Insya Allah kalau ruh kita tetap berada di ruh jihad fi sabilillah, anaknya pinter-pinter. Hang wadon nurut, walaupun inti belanjani yang mencucut. Kalau kita selalu berjihad di jalan niku, kula niki soalnya pun merasakan, soalnya kula diajari senior kula niki tidak mudur. Sampai saat ini kula lakoni. Makanya di organisasi coba dimikir nopo-nopo, sekolah kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, nopo apalagi sekarang ini kita ini ingin memperjuangkan perjuangan para nabi, para rasul, para wali sebagai leluhur-leluhur kita. Salawat dan salam tetap terima pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, setelah kami membaca, meneliti, mendengar dari sambutan komandan Laskar, saya ingat peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Ternyata Husain itu mengorbankan dirinya karena Sunni sudah diinjak-injak, Ahlul Bait diinjak-injak, dia rela berkorban. Sesuai dengan sabda Nabi, kalau nanti ini jadi korban, ini yang akan menggugah semangatnya orang-orang Islam. Dan hari ini masih bulan Suro ya. Iya. Safar. Ya kita doakan moga-moga leluhur kita. Karena kalau kita mau berjuang, kita ini berarti keturunan dari Husain bin Ali. Karena kalau kita ngaku nasab wali, ya sudah diurut-urut. Itu adalah Husain bin Ali. Karena Hasan nggak punya anak, kan itu tidak betul ya. Hasan bin Ali itu anak akan diracun oleh istrinya gara-gara Raja Yazid Muawiyah itu. Nah, hari ini apakah kebangkitan kita ini harus ada korban? Oleh karena itu kalau ada korban tidak apa-apa, Pak Komandan. Kalau memang ini ingin menyatukan orang-orang Islam, keturunan para wali. Karena orang Islam itu biasa kalau nggak disakiti itu gampang. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oleh karena itu saya menunggu itu menurut sejarah, versi sejarah. Kalau versi leluhur, ya waktunya memang Indonesia itu begini. Yang bisa menyelamatkan Indonesia itu nanti bukan NU. NU hancur. Yang bisa menyelamatkan Indonesia adalah pasukan hitam. Maka saya minta teman-teman ini moga-moga yang dimaksud pasukan hitam itu ya WILS ini. Amin amin ya robbal. Amin. Karena zamannya Gus Dur dulu suara langit itu sudah ada. Makanya Gus Dur selalu mendirikan pagar Nusa. Kalau hari ini sudah pasti sampean. Karena yang saya dengar presidennya nanti Prabowo jadi presiden. Ini pasti calon. Moga-moga nggak ada korban lah gitu ya maksud saya. Habis ini jangan lupa Pak Joni. Habis ini pemimpin itu ditunjuk. Tidak pilihan, tukaran nggak ada. Oleh karena itu teman-teman harus kompak menyatukan diri. Moga-moga tak mutu nanti setuju PCNU ya. Amin. Amin. Kalau Cak Mutur nggak mau, nanti kalau sudah waktunya kan proses jalan. Saya yakin PWI Banyuwangi ini tidak diam dalam konferensi nanti. Siap ngobrol